Pada beberapa kesempatan, aku kan sempat bahas topik-topik yang nyinggung politik ya, terutama dari sisi kebijakan publik. Dan setiap kali aku melakukan itu, ada aja respon-respon komentar yang bilang, jangan bahas politik, bahas agama aja. Oh nggak bisa kita nggak bahas politik dan nggak bisa kita bahas agama tanpa mempertimbangkan aspek politiknya. Aku cukup sering menekankan bahwa kita nggak bisa memisahkan bahasan agama dan budaya dan juga politik gitu. Kadang kan kita juga suka dengar ya, ada yang bilang jangan campurin agama dan politik gitu. Padahal secara konsep, ya memang nggak bisa dipisah. Bukan karena orang-orang sengaja mencampur adukan agama dan politik, tapi memang secara prakteknya nggak bisa benar-benar dipisah. Agama, budaya, dan politik itu intertwine ya, saling berkelindan, saling ketergantungan, saling keberkaitan, nggak berdiri masing-masing. Ya kenapa begitu? Ya karena tiga aspek ini saling berhubungan dalam mengkonstruksi satu sama lain gitu. Jadi gagasan kita mengenai dunia ini, gagasan kita terhadap identitas kita sendiri, terhadap nilai yang kita pegang, terhadap bagaimana suatu kelompok masyarakat membuat peraturan, itu semuanya pasti beririsan dengan nilai agama, budaya, dan politik. Dan kita nggak bisa bahas agama tanpa bahas politik. Kita nggak bisa memahami perilaku manusia dalam beragama tanpa membahas sisi politiknya. Bagaimana masyarakat berperilaku, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat, bagaimana relasi sesama masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan semua itu bergantung pada konsekuensi politik. Jadi gini, misalnya dalam ajaran agama, ya aku rasa dalam ajaran semua agama ya secara umum, kita diajarkan untuk jujur. Semua agama dan norma budaya setuju bahwa jujur itu baik, jujur itu bermoral, jujur itu keharusan. Masuklah elemen politik. Kita semua sepakat bahwa jujur itu baik kan. Tapi pemerintah yang mengelola negeri kita itu ya misalnya culas, misalnya penipu, manipulatif, koruptif, nggak transparan, suka rapat diem-diem gitu, memutuskan kebijakan yang nggak adil gitu, dan pokoknya melakukan segala tindakan yang tidak mencerminkan kejujuran, yang jauh dari makna kejujuran. Dan dengan melakukan ketidakjujuran ini, mereka tambah makmur, mereka makin bisa berkuasa. Dan karena mereka tambah makmur dan tambah berkuasa, tambah mereka meluaskan kekuasaan dengan bagi-bagi kekuasaan ke keluarga dan para sahabatnya, para koleganya setia. Tambah juga mereka menerapkan kebijakan yang membuat mereka tambah kaya raya dan kebal hukum bahkan. Nah, dengan kuasanya ini, mereka juga bisa saja menarget lawan-lawan politiknya dan memanipulasi sistem hukum. Toh hakim, jaksa, polisi, dan penegak keadilan lainnya dalam sistem ini, mereka juga korup kok, bisa disuap mungkin. Jadi mereka ini semakin gak jujur, semakin mendapatkan reward gitu, semakin mendapatkan insentif. Dan sistem yang korup ini gak akan berhenti pada level pemerintahan. Ini akan menjalar ke lembaga dan badan lainnya, ke organisasi lainnya, perusahaan, ormas, LSM, dan segala bentuk organisasi dan komunitas lainnya. Karena badan-badan ini apa boleh buat, mereka harus tunduk dan beradaptasi dengan sistem politik yang korup yang dibangun dan dilanggengkan oleh pemerintah. Sementara itu, bagi masyarakat pada umumnya yang nggak punya wewenang apa-apa, apalagi mereka-mereka yang hidup di garis kemiskinan, kejujuran itu nggak membawa mereka kemana-mana, nggak membawa mereka lebih baik gitu. Mereka nggak tambah makmur dengan kejujurannya. Mereka nggak dapat imbalan kemakmuran, nggak jadi sejahtera, nggak dapat jabatan, nggak dapat kekuasaan, nggak ada. Mereka nggak dapat insentif apa-apa dari kejujurannya. Dan tentu imbalan atau reward atau insentif yang aku bahas di sini itu adalah imbalan duniawi ya, bukan hal-hal imajiner seperti pahala dan surga, bukan. Kadang kan soalnya ada orang yang bilang orang miskin itu nggak ada, yang ada tuh kurang bersyukur. Kalau orang miskin itu ada banget gitu, kemiskinan itu nyata. Terlepas dari apakah orang itu bersyukur atau enggak, terlepas dia itu positive thinking atau enggak, pesimis atau optimis, terlepas dari bagaimana sikap orang itu menilai hidupnya sendiri. Kalau pengeluaran dia di bawah 20.000 sehari atau 600.000 sebulan menurut standar BPS, ya dia miskin. Atau kalau pemasukannya di bawah $3 sehari menurut standar Bank Dunia, ya dia miskin. Dan miskin itu hal yang ada hitungannya ya, seberapa banyak penghasilannya, pengeluarannya, beban hidupnya, dan seberapa banyak asetnya atau seberapa banyak hutangnya gitu. Jadi kemiskinan itu nggak terhapus dengan rasa syukur. Ya kemiskinannya ada gitu.
ya meskipun dia bersyukur ya dia tetap miskin gitu. Jadi ini bukan masalah moral, ini tuh masalah yang bisa dihitung, dan karena bisa dihitung ya bisa dibenahi dengan perhitungan gitu, dengan perbaikan upah, dengan akses, dengan bantuan pangan atau tunjangan biaya hidup lainnya. Jadi orang miskin itu butuh kesejahteraan dan rasa aman gitu, bukan ceramah tentang rasa syukur gitu. Salah target ya gitu. Jadi ceramah anjuran bersyukur itu harusnya ke orang-orang yang memang punya hal-hal untuk disyukuri gitu. Ada yang bilang syukur, ya syukur masih bisa nafas gitu dan dikasih hidup. No ya, ini tuh mengalihkan gitu, ini tuh justru distraksi. Harusnya hidup manusia itu ada kualitas hidupnya, bukan asal hidup, bukan asal nafas tapi menderita gitu. Karena untuk bisa hidup dan tetap hidup, kita tuh butuh harta, setidaknya butuh makanan, air, dan tempat tinggal. Dan ini kan nggak gratis atau nggak selalu mudah diakses. Kadang-kadang juga mahal dan semua ini tergantung kebijakan dari yang punya kekuasaan. Dan aku bukan lagi ngomongin kekuasaan Tuhan ya, tapi kekuasaan yang lebih literal gitu, kekuasaannya penguasa dalam arti pemerintah gitu. Dan kemiskinan itu masalah yang nyata, yang konsekuensinya nyata. Kayak misalnya kemiskinan itu bisa bikin kita kurang gizi dan stunting, bisa bikin kita tertinggal secara pendidikan, bisa nekan hidup kita untuk kita terjerat kriminalitas kayak terpaksa untuk mencuri atau mencopet, atau ada juga bentuk-bentuk pertahanan lain ya, misalnya kayak membuat kita terpaksa ngambil hutang dengan bunga yang sangat tinggi, kita mengambil pekerjaan berbahaya dan berisiko tinggi, atau misalnya jual ginjal gitu, atau jadi operator pinjol di Kamboja, atau ikut di bisnis prostitusi dan keputusan-keputusan lainnya yang tambah merusak masa depan. WHO sendiri menyebut stunting itu adalah hasil dari kurang gizi kronis atau kurang gizi secara berulang dan biasanya terkait kondisi sosial ekonomi yang buruk. Jadi kalau kita mereduksi kemiskinan jadi sekedar kurang bersyukur, yang kita hapus bukan kemiskinannya, tapi yang kita hapus adalah urgensi untuk memperbaiki struktur yang bikin orang terus-terusan kepepet. Dan kembali ke bahasan kenapa kita nggak bisa bahas agama tanpa bahas politik. Karena gini, kita bisa langsung masuk ya ke kasus-kasus yang terjadi belum lama. Pertama, negara bagi-bagi tambang ke ormas agama. Artinya ada regulasi nyata yang membuka jalan supaya ormas keagamaan lewat badan usahanya bisa dapat prioritas wilayah izin tambang tertentu. Dan itu bahkan jadi bahan uji atau bahan argumen di ruang-ruang hukum tata negara dan debat publik gitu. Ya, ada pembelaan juga katanya ini kan pemerataan manfaat sumber daya alam gitu. Tapi ada juga yang nggak setuju karena menganggap itu kan sama saja pintu praktik politik yang transaksional dan nambah beban ekologis juga gitu. Dan jadinya pada level praktek kita tuh bisa lihat bagaimana organisasi keagamaan bisa masuk ke arena yang selama ini identik dengan oligarki, sumber rente, dan jaringan kekuasaan. Mau dibungkus narasi kemandirian ormas atau pemberdayaan atau tetap aja hasil akhirnya agama sebagai institusi sosial lagi-lagi jadi pihak yang dinegosiasikan dalam distribusi sumber daya negara. Dan ketika sumber daya negara itu dibagi, selalu ada logika politiknya. Siapa dapat apa, lewat pintu mana, dan imbal baliknya apa. Terus ingat nggak kasus waktu pesantren roboh? Nah ini contoh yang lumayan nyesek ya, karena kelihatan gimana institusi keagamaan itu bisa bikin publik ragu apakah standar akuntabilitasnya akan setegas kalau korbannya misalnya yang roboh itu mall atau pabrik atau gedung komersial. Karena dalam kasus Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo itu kan bangunan musola atau asrama ya. Itu kan ambruk akhir September 2025 dan menewaskan 63 orang. Terus muncul kabar juga pembangunan ulangnya itu akan pakai anggaran APBN sekitar senilai 125 miliar. Pada saat yang sama proses hukumnya jalan, tapi publik juga bisa lihat ya, udah berbulan-bulan belum ada penetapan tersangka gitu. Jadi kesannya ini tuh kayak politis banget gitu, ketika korbannya puluhan santri dan lokasi kejadiannya di pesantren. Jadi ada kesan politisnya gitu ya. Ini bukan soal anti pesantren ya, ini soal standar. Kalau negara serius bilang nyawa warga itu berharga, maka lembaga apapun termasuk lembaga institusi keagamaan itu harus tunduk pada hukum dan standar keselamatan yang sama. Kemudian juga kasus yang mencerminkan bahwa agama dan politik itu nggak bisa dipisah, itu bisa kita lihat dari prioritas kinerja Kementerian Agama ya.
Karena itu jelas-jelas politik. Karena mengatur agama di negara modern itu selalu berarti mengukur, kita harus mengatur definisi, kita harus mengatur prioritas, dan kita harus mengatur distribusi sumber daya. Kemenak punya rumusan program prioritas yang sangat politis secara konsekuensi, misalnya penguatan moderasi beragama, penguatan layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, sampai layanan haji dan umroh. Dan ini ditetapkan dalam dokumen kebijakan atau ketetapan resmi yang jadi acuan kerja. Dan begitu negara mendefinisikan apa itu moderasi, apa itu layanan agama yang baik, apa itu pembinaan, apa itu agama yang lurus dan agama yang sesat gitu. Nah, maka negara juga otomatis menciptakan pemenang dan pecundang dalam arena tafsir, dalam arena legitimasi dan ranah akses. Jadi ketika orang bilang bahas agama aja, ya kan kalau kita balik lagi ke definisi ya agama yang gimana? Agama yang mana? Versi yang sudah lolos filter institusi negara atau versi yang hidup di warga gitu. Karena kan penghayat kepercayaan itu adalah agama yang lama dipegang masyarakat tapi baru diresmikan kan belum lama gitu. Atau apakah yang kita maksud dengan agama itu yang tercantum dalam scripture lama gitu. Karena begitu agama masuk birokrasi, agama itu bukan cuma soal iman gitu. Agama jadi soal kebijakan, soal anggaran, soal standar dan kontrol. Ada juga kapitalisasi negara dalam wisata religi yang kadang-kadang bisa dikorupsi, itu kayak haji. Dan korupsi lain kayak ada juga korupsi pengadaan Quran kan. Jadi haji itu mungkin adalah salah satu titik paling jelas ya untuk melihat agama dan politik itu nempel gitu. Jadi ada kuota, ada biaya, ada vendor, ada logistik, ada kewenangan, ada potensi arus uang yang besar. Jadinya isu korupsi atau penyimpangan dana dalam tata kelola haji itu wajar aja berulang kali jadi sorotan publik. Ada debat kuota gitu, ada tuduhan penyalahgunaan kewenangan, dan itu dibahas bukan karena orang benci sama ibadahnya gitu, tapi karena urusannya sudah menyangkut uang publik, menyangkut akses warga, dan menyangkut keadilan. Dan per hari ini aku rekam video ini Senin 12 Januari. Gus Yakut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi kuota haji, tapi karena belum ada sidangnya aku nggak akan bahas panjang spesifik kasus ini dulu ya. Tapi nyatanya secara praktek kuota haji itu bisa banget dijual, dipolitisasi dan dikorupsi. Meskipun haji ini adalah ibadah, dalam prakteknya kan bisnis juga, ada uang besar di sana. Jamaah-jamaah ini kan harus bayar visa, harus beli tiket, harus sewa hotel, catering, bis, mobil, jasa guide, dan lain-lain. Yang pastinya potensi Saudi sebagai tuan rumah akan sangat panen uang dari jamaah kita yang terbanyak sedunia gitu. Dan ketika kita menyederhanakan haji sebagai ibadah murni, kita menafikan sisi bisnis dan politik yang menjadi konsekuensi dari ritual ini gitu. Jadi secara politik pemerintah kita gitu harusnya bisa gitu ya lobby apa gitu, kayak karena kan kita punya jamaah yang besar nih, kita punya kekuatan diplomasi jamaah besar gitu. Bisa aja misalnya kita bangun hotel sendiri, rumah sakit sendiri, bis atau catering sendiri atau macam-macam supaya kita juga makmur juga gitu dari bisnis haji. Jadi perputaran uangnya ke kita juga gitu. Ya intinya haji itu bisa sangat politis sekali ya. Dan ada juga kasus korupsi pengadaan Quran kan. Ya meskipun Quran itu kan dianggap benda yang suci, dan proyek itu kan mengadakan benda yang suci, tapi kan tetap dalam prosesnya itu kan ada skema fee, ada broker, ada rekayasa pengadaan, sampai lembaga anti korupsi juga pernah ngangkat kasus ini sebagai pelajaran bahwa sektor keagamaan itu bukan zona steril dari korupsi. Jadi kalau hal yang dianggap suci ini aja bisa sangat dikapitalisasi, artinya begitu agama masuk mekanisme negara dan pasar, dia akan mengikuti hukum kekuasaan kecuali kita punya sistem transparansi dan pengawasan yang beneran tegas dan galak gitu. Alasan lainnya kenapa agama dan politik itu nggak bisa dipisah juga karena kita bisa lihat dari aspek kebebasan masyarakat untuk beribadah dan keamanannya. Nah ini politik juga, karena yang menentukan ibadah itu aman atau enggak
bukan teologinya, tapi apakah negara dan relasi kuasa di lapangannya itu memungkinkan nggak? Misalnya izin tempat ibadah itu mudah nggak? Atau misalnya ada pelarangan nggak, ada perusuhan nggak, pembubaran atau intimidasi, kriminalisasi atau penodaan agama dan seterusnya. Apakah itu dilakukan pembiaran, tidak ditegaskan atau bahkan malah difasilitasi oleh penegak hukum atau pejabat setempat itu kayak misalnya RT-nya. Di Setara Institute misalnya mereka mencatat sepanjang 2024 ada 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 402 tindakan, dan mereka juga menyorot bahwa dinamika politik seperti pemilu dan pilkada itu sering jadi faktor yang mendorong kenaikan atau politisasi isu agama di daerah. Jadi kalau kita reduksi semua ini, jadi ya udah jangan bawa agama ke politik atau jangan bawa politik ke agama. Kita tuh kayak sedang pura-pura bahwa keamanan beribadah itu cuma urusan hati aja gitu. Padahal kenyataannya keamanan beragama itu urusan regulasi, urusan aparat, urusan izin dan keberpihakan. Karena faktanya komunitas beragama adalah komoditas suara politik. Dan ini mungkin bagian nih yang bisa bikin orang gak nyaman atau defensif. Tapi ya gimana ya, dalam demokrasi elektoral, massa yang terorganisir itu aset. Dan komunitas beragama itu salah satu bentuk massa terorganisir yang paling besar, paling rapi, paling punya infrastruktur sosial gitu. Jadi ada tokohnya, misalnya ada pengajian rutin gitu. Misalnya ada gerejanya, ada organisasi, ada jaringan sekolah, jaringan donasi, dan sebagainya. Dan bahkan laporan-laporan pemantauan kebebasan beragama itu juga mengakui bahwa sentimen agama dan isu SARA itu masih dimanfaatkan dalam konteks persaingan politik di sejumlah daerah, walau kadarnya ya beda-beda ya, maksudnya intensitasnya beda-beda. Jadi ketika politisi merapat ke tokoh agama, ketika endorsement jadi barang, ketika identitas jadi bahan kampanye, itu bukan karena rakyat kita yang jahat gitu. Bukan gitu ya, itu karena ya memang sistem politik memberi insentif buat memobilisasi identitas. Sistem politik yang demokrasi ini gitu. Dan selama insentifnya ada, agama akan terus jadi mata uang politik, ya kecuali publik makin melek politik dan makin vokal soal kebijakan nyata dan gak berhenti meributkan pada urusan simbol dan permukaan aja, tapi kita mulai ributnya tuh di urusan kebijakan publik. Karena kenyataannya ya agama dan politik itu nggak bisa dipisah. Kalau kita nggak melek politik ya agama itu paling gampang dijadikan pembungkus buat konsesi tambang, untuk impunitas, untuk proyek, untuk rente, untuk kuasa. Dan agama itu ya memang bisa jadi alat eksploitasi ekonomi dan eksploitasi kekuasaan. Tapi menurut kamu gimana? Kamu setuju atau punya bantahan buat aku nggak? Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.